Nat, bantuin gue buat ngambil baju yang di atas dong, kata Natalia yang kesulitan mengambil baju di bagian rak paling atas. Dia dan Nathan yang berbeda tinggi badan, sehingga dia harus menyesuaikan diri untuk barang-barang di kamar Nathan, yang memang didesain untuk Nathan. Nathan yang sedang tiduran di kasur dan bermain handphone langsung sigap berdiri, menghampiri Natalia, lalu dengan cepat mengambil baju yang Natalia inginkan. Mau diambilin yang mana lagi? Tanyanya melihat ke arah Natalia. Nathan tepat berada di belakang Natalia. Dia melihat ke bawah, sementara Natalia mendongak ke atas. Udah, itu aja, kata Natalia yang tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ton kembali tiduran di atas kasur, memaikan handphonenya. Sementara itu Natalia membereskan lemari pakaian milik mereka, mengatur satu persatu baju Nathan dengan rapi. Sekarang di dalam lemari Nathan lebih dominan barang-barangnya. Walaupun begitu, Nathan tidak pernah keberatan. Dia bahkan menyuruh Natalia untuk berbelanja lebih banyak lagi. Setiap kali melihat barang-barang Natalia yang ada di lemarinya, Nathan merasa sangat bahagia. Tidak disangka dia benar-benar bisa menikahi Natalia. Padahal dulu, jangankan untuk menikahi Natalia, untuk menjadikan Natalia pacar saja, dia tidak pernah berpikir. Nat, gue pisahin baju lo yang udah nggak dipakai ya. Bebas nyonya, kita bisa melakukan apa saja, asal tidak meninggalkan saya, kata Nathan dengan nada yang sangat formal. Natalia tertawa mendengar ucapan Nathan. Dia kemudian mengambil beberapa baju Nathan yang memang sudah tidak dipakai lagi, menyisihkannya ke lantai. Kalau dilihat-lihat, baju ini masih terlihat sangat bagus. Entah kenapa Nathan tidak memakainya lagi. Padahal masih bagus loh, kok nggak dipakai lagi? Gue kan lebih sering pakai baju yang itu aja, jawab dengan Nathan dengan santai. Nathan lebih sering memakai baju yang dibelikan Natalia. Sumbangin aja kalau gitu, kata Nathan lagi. Natalia mengambil tas dan kemudian memasukkan baju-baju Nathan yang sudah tidak dipakai lagi. Mungkin lebih baik baju ini disumbangkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Setelah selesai merapikan lemari, Natalia mulai merapikan seisi kamar. Kamar mereka tidak berantakan sebenarnya, karena Nathan juga suka membereskan kamar, sehingga Natalia tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk membersihkan kamar mereka. Setelah memilih pakaian yang sudah tidak digunakan lagi, Natalia langsung membereskan lemari mereka berdua. Biar gue aja yang lanjutin, lo istirahat aja. Ingat, lo gak boleh capek-capek, nanti anak kita juga ikut kecapean, kata Nathan menasihati Natalia dengan lembut. Sekarang Nathan jauh lebih overprotective kepada Natalia. Dia memastikan istrinya tidak kelelahan. Dia juga memberikan Natalia banyak sekali buah, sehingga istrinya tidak akan kekurangan gizi. Anak mereka yang pasti akan tumbuh dengan sehat. Gak capek kok Nat, cuma misahin baju doang. Hitung-hitung olahraga juga, kata Natalia, karena merasa sama sekali tidak kecapean. Dia hanya melakukan pekerjaan ringan saja. Itu pun sekarang sudah banyak larangan dari Nathan. Nathan benar-benar calon ayah yang sangat siaga. Ditambah lagi Dava juga sekarang ikut-ikutan. Dia sudah tidak mengizinkan Natalia untuk bekerja lagi di coffee shop. Takut kecapean katanya. Padahal Natalia sangat senang kalau berada di sana.
Aroma kopi membuatnya merasa sangat nyaman. Untuk saat ini, Natalia juga belum mengalami masa ngidam. Dia hanya jadi lebih cepat haus saja, hingga dia sekarang menyediakan 1 teko air putih di kamarnya. Nat, gue boleh minta tolong nggak? Apa? Lo nggak perlu ragu. Tinggal bilang, apa yang lo mau pasti gue penuhin. Nat, tapi lo jangan marah ya, kata Natalia lagi dengan takut-takut. Gue pengen ke coffee shop. Aroma kopinya bikin gue senang. Oke, lo boleh ke sana. Tapi lo nggak boleh ngapa-ngapain. Cuma boleh duduk diam aja, kata Nathan. Oke, kesepakatan diterima. Natalia langsung memeluk Nathan dengan senang. Untuk hal sederhana seperti ini saja, Natalia bisa sangat bahagia. Gimana? Lo capek nggak? Atau mau pulang? Kata Nathan menghampiri Natalia yang sedang duduk. Enggak, gue senang banget berada di sini. Suasananya rame. Kalau capek atau ngantuk, tinggal bilang ke gue. Nanti kita langsung pulang. Gak tahu kenapa di sini tuh nyaman banget, kata Natalia yang memperhatikan orang-orang di sekitar. Nathan kemudian kembali bekerja. Namun sesekali dia akan melihat kondisi Natalia, memastikan istrinya itu tidak merasa kesulitan. Tidak lama kemudian, Nafa datang. Dia menyerahkan beberapa kue kepada Natalia. Siapa tahu lo suka, kata Dava dengan senyum riang. Melihat wajah Dava yang sangat riang, siapa yang tahu jika dia sekarang sedang diikuti oleh stalker mengerikan. Walaupun tertimpa masalah, senyum tidak pernah lepas dari bibir Dava. Tanpa mereka sadari jika ada seseorang yang sedang memperhatikan Dava dan Natalia. Orang itu menggunakan hoodie hitam dan menutup kepalanya dengan tudung hoodie-nya. Dia menggigit bibirnya marah saat melihat Dava yang tersenyum kepada Natalia. Dava itu punya gue. Senyum itu hanya boleh buat gue. Dasar jalang, sialan. Jangan goda Dava gue, katanya mencengkeram sendok, sehingga sendok itu bengkok. Dava dan Natalia yang tidak sadar sedang diperhatikan, terus tersenyum. Bahkan mereka beberapa kali melontarkan candaan yang membuat tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu jika ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Wanita itu semakin marah dengan kebahagiaan Dava dan Natalia, hingga dia mengambil sendok garpu dan langsung berlari ke arah Dava. Dia langsung mencoba menancapkan garpu pada Natalia. Untung saja Dava menyadari ada yang tidak beres, sehingga dia bisa menangkap tangan orang itu. Dava langsung mencengkeram kuat tangan orang yang diduganya adalah stalker, sehingga orang itu tidak bisa kemana-mana. Coffee shop juga langsung heboh mendengar teriakan orang itu. Dasar jalang, Dava itu punya gue. Gue gak bakalan biarin lo ngerebut dia, katanya menghebohkan seluruh orang yang ada di coffee shop. Nathan yang melihat keributan itu langsung berlari ke arah Natalia, memeluk Natalia yang kelihatan shock. Tidak menyangka jika stalker itu akan menyerang dirinya. Gila, kata Dava dingin. Dia mengerutkan cengkeramannya pada tangan wanita stalker gila itu. Walaupun wanita itu mencoba melepaskan diri dan menyerang Natalia. Tolong telepon polisi, kata Dava kencang. Teman-teman Dava yang kebetulan berada di situ
langsung bertindak cepat. Mereka langsung mengamankan wanita setengah tergila itu dan menelpon polisi. Sementara itu Nathan langsung membawa Natalia menjauh, agar Natalia tidak mengalami trauma yang lebih. "Pulang aja," kata Dava pada Nathan. Karena melihat Natalia yang sangat ketakutan, Nathan langsung setuju. Kalau tidak, dia pasti sudah menghajar stalker itu. "Serahin semuanya ke gue. Gue janji masalah ini bakalan selesai. Gue gak bakal lepasin wanita gila itu," kata Dava sungguh. Mendengar ucapan Dava, Nathan langsung membawa Natalia ke mobil dan bergegas pulang. Kali ini dia yakin Dava akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Wajah Natalia terlihat sangat pucat karena ketakutan. Baru kali ini dia merasakan kengerian yang sangat tidak terduga. Dia memang sering dipukul oleh ayah dan ibu tirinya. Tapi baru kali ini Natalia melihat langsung wajah orang yang benar-benar ingin membunuhnya. Wajah penuh benci yang berharap Natalia mati seketika. Sampai sekarang pun badannya masih sangat gemetar ketakutan. Dia terus menggenggam tangan Nathan. Dalam hati dia bergumam, kalau sudah tidak apa-apa lagi, dia tidak dalam bahaya lagi, Nathan akan selalu ada untuk melindunginya. "Ai, minum dulu teh hangatnya." Saat mereka sampai rumah, langsung menyuruh asisten rumah tangganya untuk membuatkan minuman untuk Natalia. Nathan membantu Natalia untuk minum, mengelus bahu Natalia agar istrinya itu tenang. "Jangan takut lagi, Ai. Gue ada di sini buat melindungi lo," kata Nathan membawa Natalia ke dalam pelukannya. Rasa nyaman langsung menjalar ke seluruh tubuh Natalia. Sekarang nafasnya tidak terlalu berat lagi. Ketakutan yang ada di dalam hatinya secara berangsur hilang. Setelah itu Natalia langsung berbaring di atas ranjang, menyelimuti tubuh Natalia. Nathan memastikan Natalia tidur. Lalu setelah itu, barulah dia mengambil ponselnya dan menghubungi Dava. Dia ingin bertanya tentang stalker itu. Memastikan kali ini, Dava tidak akan melepaskan orang itu dengan mudah. "Aku gak salah," kata wanita itu berbicara dengan lantang. Dava mengepalkan tinjunya kuat. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Baru kali ini, teman-teman Dava melihat wajah Dava yang seperti ini. Dava yang biasanya tersenyum, sekarang terlihat mengerikan. Dia menatap tajam dan penuh amarah. "Iya, lo gak salah," kata Dava tenang. Teman-temannya mulai saling melihat satu sama lain, merasa aneh dengan situasi ini. "Lo mau dengar itu dari gue kan? Tapi sayang, itu hanya khayalan lo saja," kata Dava dingin. Ternyata, kalau Dava marah, dia tidak kalah mengerikannya dari Nathan. Bahkan cenderung lebih mencekam, karena selama ini dia hanya tersenyum manis. "Lo bukannya gak salah, tapi lo sakit jiwa dan penuh khayalan. Sangat menjijikan. Kenapa ada orang di muka bumi ini kayak lo?" kata Dava tajam. Kata-katanya dingin dan langsung menghujam ulu hati. Tidak ada yang menyangka kalau Dava bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi semua orang pasti paham, setelah apa yang dialami Dava, perbuatan wanita itu memang sangat menjijikan. Terlebih lagi dia bisa membahayakan nyawa seseorang.
hanya karena obsesi gila dan hayalannya. Enggak kak, aku nggak salah. Aku cuma mau jauhin kakak dari wanita jarang itu. Aku cuma nyelamatin kakak, kata wanita itu menangis terisak-isak. Orang-orang yang ada di sekitar bukannya merasa kasihan, tapi makin mereka merasa merinding dengan jawabannya. Menjijikkan, kata Dava membalas ucapannya. Kak, aku tuh cinta dan sayang sama kakak. Cuma aku yang boleh diberi senyuman kakak. Untuk orang lain gak pantas. Mereka itu hanya jarang, kak. Kalau Nathan yang mendengar semua ini, dia pasti sudah meninju mulut wanita stalker sialan ini. Untung saja yang menghadapinya adalah Dava, sehingga dia bisa sedikit lembut dan menahan emosinya. Tapi kalau berada lebih lama lagi, dia juga akan kehilangan ketenangannya. Al, tolong jaga nih anak sampai polisi datang. Gue takut hilaf dan mecahin kepalanya, kata Dava, membuat orang-orang yang mendengar merinding diri. Pasalnya nada suara Dava terlihat sangat serius, sehingga salah satu teman Dava langsung menjauhkan dia dari stalker itu. Takut jika Dava benar-benar kehilangan kesabarannya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya polisi datang. Wanita itu langsung dibawa, namun berteriak-teriak histeris dan mencoba untuk memeluk Dava. Polisi juga sedikit kewalahan membawa wanita itu. Baru kali ini mendapatkan tahanan gila. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati. Baru kali ini gue lihat Dava benar-benar marah. Gue kaget banget, anjir, kata Aldi pada Tomo. Tomo juga mengangguk setuju. Dia merasa lebih jantungan melihat Dava yang marah daripada stalkernya. Kalau Dava saja bisa seperti ini, gimana kalau Nathan yang menghadapinya? Mereka langsung merinding membayangkan semua itu. Jangan dibayangin, kata Aldi dengan pelan. Dia tahu isi otak Tomo saat ini, tapi benar-benar tidak bisa membahasnya kali ini. Jantungnya masih berdegup kencang. Ya udah, ayo ke tempat Dava, kata Tomo pada akhirnya. Dava menyandarkan badannya di atas kursi. Dia terlihat sangat lelah sekali. Gue mau pulang dulu deh. Tolong nanti tutup coffee shopnya ya, kata Dava dengan senyum kepada anak buahnya. Dia langsung menuju mobilnya, serta berpamitan kepada teman-temannya, dan pulang. Otaknya sekarang tidak bisa berpikir dengan jernih. Sesampainya di rumah, Nathan sudah menunggu dirinya. Duduk dulu, kata Nathan saat Dava ingin membuka suara. Mereka berdua duduk di ruang keluarga dan saling menatap lama dalam keheningan. Akhirnya Dava buka suara terlebih dahulu. Maafin gue, katanya pelan dan penuh rasa bersalah. Lo tahu, itu bukan salah lo. Nathan terlihat lebih tenang dibandingkan Dava. Dava mengusap wajahnya berulang kali. Rasa bersalah kembali menguasai dirinya. Kalau bukan karena dirinya, Natalia pasti tidak akan mengalami hal mengerikan seperti ini. Maafin gue, Nat, kata Dava lagi. Ini bukan salah lo gak perlu minta maaf. Karena kalian jadi punya pengalaman mengerikan. Dava terus meracau. Tatapan matanya kosong dan lurus ke depan. Dia seperti kembali ke masa lalu.
di mana nyawa Nathan hampir tidak tertolong karena dirinya. Kalau lo ngomong itu sekali lagi, gue bakal patahin kaki lo, kata Nathan dingin. Nathan mencoba mengubur masalah yang sama-sama mengerikan untuk si kembar. Mereka berdua mencoba menghilangkan peristiwa masa lalu yang membuat Nathan hampir kehilangan nyawa. Berhenti ngomongin masa lalu, lo udah janji sama gue, kata Nathan sedih. Kejadian ini seperti membuka luka lama mereka. Luka yang seumur hidup tidak akan pernah dilupakan oleh Dava dan Nathan. Walaupun mereka tidak pernah lagi membahasnya, bersikap seakan luka itu telah hilang sepenuhnya. Dalam hati mereka masih menyimpan rasa trauma yang sangat dalam. Gue bakal beneran marah kalau lo masih ngomongin itu, kata Nathan lagi. Dava hanya diam saja, namun di otaknya terlintas bayangan Nathan yang penuh darah dengan nafas yang terengah-engah. Bayangan yang selama setahun menghantui hidupnya membuatnya ketakutan setiap kali memejamkan mata. Ya, kita nggak boleh mikirin itu lagi, kata Dava mencoba tersenyum. Senyum palsu yang tidak pernah bisa menghapus luka di hatinya. Jadi gimana akhirnya? Nathan mencoba mengalihkan pembicaraan. Udah dibawa polisi. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan kita bakalan sibuk. Ya nggak apa-apa kan? Ai cuma sedikit kaget, sekarang dia sudah tidur. Dia juga nggak terluka berkat lo. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri lagi. Kalau gitu, nanti traktir gue makan, kata Dava tersenyum jahil. Dua orang yang masih menyimpan luka lama kembali ke kamar masing-masing. Di sana, kedua orang itu terbayang kejadian masa lalu. Semoga mereka bisa melupakan semua kejadian itu, karena selama ini sesungguhnya mereka sangat tersiksa. Bersambung.